Terima kasih masih bersama YPB Movie. Karena Dragon Ball Drag season kedua sudah rilis, jadi kita bakal lanjutin lagi cerita Dragon Ball yang super seru ini. Gak usah banyak cincong, langsung kita gas lah. Di awal cerita, setelah pertarungan sengit Gohan melawan Sel Ungu dan sempat mengalami kehilangan keluarganya, Gohan menyadari bahwa dia harus mengorbankan pekerjaannya sebagai ilmuwan dan lebih fokus untuk menjadi lebih kuat demi melindungi keluarganya. Goku dan yang lain segera melepaskan kepergian Gohan yang akan berlatih bersama Whis di planet Beerus. Gohan mulai menjalani pelatihan yang sangat keras seperti yang pernah Goku dan Vegeta lakukan di planet ini. Dia rela meninggalkan keluarganya demi membuat kehidupan berjalan damai setiap hari. Singkat cerita, setelah beberapa bulan pelatihan, Whis dan Beerus menyadari betapa cepatnya kekuatan Gohan meningkat, sehingga membuat Beerus semakin penasaran dengan tingkatan apa lagi yang bakal Gohan dapatkan. Setelah itu, Whis mengajak Gohan untuk sparring kekuatannya, di mana di sana Gohan berusaha sangat keras untuk mengalahkan Whis. Tapi seperti yang penonton duga, Whis nggak mungkin bisa dikalahkan secepat itu. Gohan nggak bisa mengenai satu pukulan pun, di mana Whis terus menahannya. Sambil terus menahan pukulan Gohan, Whis minta Gohan mengingat apa saja pesan yang pernah Whis katakan untuk Gohan. Di situ, Gohan segera mundur ke belakang untuk mulai mengingat perkataan Whis. Jadi, Whis pernah mengatakan kalau Gohan harus menyerang dengan pikiran yang tenang, bukan dengan emosi yang malah akan membuat otak semakin kacau. Whis membenarkan itu. Dia tegaskan, Gohan mungkin bisa memiliki semua otot di dunia, tapi nggak ada gunanya kalau emosi sampai menguasai tubuh Gohan. Maka akibatnya, hal-hal seperti kemarahan dan rasa percaya diri akan mengambil alih dan musuh akan memanfaatkannya. Gohan juga mengakui kalau emosi kemarahan selalu menguasai tubuhnya. Jadi itulah kelemahan yang gak bisa dia hindarkan. Whis setuju dengan pendapat Gohan. Dan untuk saat ini, Whis menghentikan adu sparring mereka demi membuat Gohan memahami cara mengendalikan emosinya itu. Sebagai manusia, emosi emang gak bisa dihilangkan, tapi bisa diredam atau dikendalikan. Setelah itu, keduanya segera kembali ke tempat Beerus, yang di situ Beerus kagum pada Gohan yang bisa cepat paham apa dasar pelatihan ini. Gohan mengucapkan terima kasihnya, tapi dengan menunjukkan tatapan yang serius. Whis sadar masih ada ketegangan di antara mereka berdua dengan insiden sewaktu itu. Jadi kelihatannya keduanya akan tetap menyelesaikan semua ini dengan pertarungan. Beerus sendiri mengerti dengan sifat Gohan. Meski dia sudah minta maaf dan keluarga Gohan bisa hidup kembali, tapi hal itu tetap nggak merubah rasa benci Gohan pada Beerus. Beerus tahu Gohan cukup pintar untuk nggak membiarkan sedikit ketegangan mengubah hal ini. Di sini Gohan tetap pada prinsipnya, kedatangannya ke sini adalah untuk berlatih demi melampaui kekuatan Beerus. Beerus sih nggak peduli dengan itu. Dia siap kapanpun juga kalau Gohan siap buat melawannya. Setelah itu Gohan minta izin pada Whis untuk melakukan meditasi sebentar demi menyerap semua pesan yang Whis sampaikan tadi. Whis sendiri nggak keberatan dengan itu. Dia mempersilahkan Gohan untuk menenangkan diri dulu. Sementara itu, cerita pindah ke planet Bumi. Di sebuah tempat yang jauh dari perkotaan, Piccolo tengah berdiam diri di sana. Piccolo masih merasa bersalah yang nggak bisa melindungi Videl dan Pan tepat waktu. Jika saja dia datang lebih cepat, keadaan itu mungkin nggak bakalan terjadi. Piccolo teringat kembali di mana saat dirinya datang saat insiden itu terjadi. Piccolo merasa nggak berdaya melihat mereka tewas. Piccolo terus merenung menyalahkan dirinya yang nggak berguna melindungi siapapun. Padahal Piccolo telah berjanji pada Gohan untuk selalu melindungi keluarganya, terutama Pan yang selalu Piccolo asuh. Piccolo pun merasa setiap kali dia ingin menjadi kuat, dirinya harus selalu bergabung dengan seseorang. Pertama kali, Piccolo bergabung dengan Nel demi mengalahkan Frieza yang mengancam planet Namek. Nel mengajak Piccolo untuk bergabung, mereka akan menjadi kesatria yang kuat. Selanjutnya, Piccolo juga diajak bergabung oleh Kami-sama, yaitu Dewa Bumi sebelum Dende. Kami-sama mengatakan ketika mereka bergabung, maka akan selamanya bersatu. Tapi imbalannya, Piccolo akan kembali seperti semula, yaitu mendapatkan kekuatan penuh maha dahsyat untuk mengalahkan para android saat itu. Dengan semua fakta itu, Piccolo bertekad dia nggak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Piccolo paham dia bukanlah seorang Saiyan, jadi nggak mungkin bisa sekuat Goku ataupun Vegeta. Meski begitu,
Piccolo tetap memiliki tekad untuk meningkatkan kekuatannya tanpa harus mengandalkan siapapun lagi yang diajaknya bergabung. Tiba-tiba, Piccolo mendapatkan ide untuk menggunakan ruangan hiperbolik yang berada di istana kami. Dia yakin akan datang waktu lain di mana dia sangat dibutuhkan. Ketika saatnya tiba, Piccolo sudah siap untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Tapi sebelum itu, Piccolo harus berlatih keras dulu demi bisa mencapai semua tujuan itu. Akhirnya, Piccolo segera gas pergi ke istana kami demi memulai pelatihannya seorang diri. Kembali ke planet Beerus, Gohan nampak masih sedang melaksanakan meditasi di atas sebuah batu. Gohan sangat fokus melakukannya. Beerus yang masih melihat Gohan kembali memuji hasil perkembangan Gohan yang telah meningkat sejak dia datang ke sini. Whis juga setuju dengan Beerus. Gohan telah berkembang pesat, bahkan lebih cepat dibanding Goku dan juga Vegeta. Baginya, Gohan cukup mengesankan. Kemudian, karena masih menunggu Gohan yang meditasi, Beerus mendapatkan ide. Dia minta Whis untuk membawa Goku ke sini, yang sepertinya Beerus memiliki ide gila lain. Yang rupanya, dia akan membandingkan antara Goku dan Gohan di mana tingkat kekuatan Gohan yang sekarang ini. Sesuai perintah, Whis akan segera pergi menyusul Goku. Saat ini, Goku sendiri sedang berada di rumah Gohan untuk mengasuh Pan cucunya. Goku menghabiskan waktu bermain bersama Pan, yang di situ Videl datang menemui mereka. Gak lama kemudian, mereka dikagetin sama kedatangan Whis yang sudah lama gak ketemu. Whis segera menyapa mereka. Videl penasaran apa yang membuat Whis datang ke sini. Goku juga penasaran gimana pelatihan Gohan sekarang setelah berbulan-bulan berlalu. Itulah alasan kenapa Whis datang ke sini. Whis katakan, Beerus ingin Goku kembali ke planetnya demi mengetes kekuatan Gohan saat ini dibanding kekuatan yang Goku punya. Dengar itu, Goku cukup penasaran. Meski dia akan senang, tapi Goku penasaran apakah Gohan bisa menandingi Super Saiyan Blue yang Goku miliki sekarang ini. Selain itu, Goku berpikir kalau Gohan belum lama pergi untuk latihan, jadi kekuatannya mungkin gak akan meningkat terlalu jauh. Namun, Whis memberitahu kalau Goku pasti akan sangat terkejut melihat kekuatan Gohan yang sekarang. Dan menurutnya, mereka nggak harus membiarkan Beerus menunggu terlalu lama. Karena Whis yakin Goku tahu kalau Beerus pasti akan marah besar. Goku yang mengerti itu akhirnya setuju untuk segera pergi bersama dengan Whis. Videl melepaskan kepergian Goku dan ingin Goku memberitahunya soal kemajuan Gohan selama ini. Goku berjanji dengan itu. Kemudian Goku pergi bersama Whis dengan Videl serta Pan yang melihat kepergian mereka. Whis dan Goku akhirnya sampai. Beerus nampak menunjukkan wajah yang malas saking lamanya mereka datang. Goku segera menyapa Beerus yang di situ Beerus sontak marah-marah. Mereka lambat sekali sampai di sini. Selain itu, Beerus juga benci pada Goku yang mengucapkan hai untuk menyapanya. Wah, Goku langsung gak berkutik dengan itu. Kemudian, Beerus mengatakan tujuannya memanggil Goku, yang langsung Goku selang. Dia tahu Beerus pasti ingin mengetes kekuatan Gohan dengan dirinya. Beerus membenarkan hal tersebut. Kemudian, Whis segera mendatangi Gohan dan minta maaf telah mengganggu meditasi Gohan. Dia minta Gohan untuk segera bertarung melawan Goku. Saat tahu Beerus ingin membandingkan kekuatannya dengan Goku, hal ini sontak membuat Gohan senang, ingin menunjukkan perkembangannya sekarang ini. Gohan yang semangat segera bangun dan berjalan pergi ke tempat Goku dan Beerus. Di sana, Goku langsung mengungkapkan kekagumannya ketika merasa Gohan telah berbeda dibanding sebelumnya. Jadi, Goku yakin pertempuran ini pasti akan bagus. Beerus pun sepakat dengan Goku. Gohan juga mengatakan kesenangannya bertemu dengan ayahnya, sudah cukup lama mereka nggak ketemu. Kemudian, Goku berkata kalau Gohan pasti sudah tahu tujuan dia ke sini. Jadi, Goku menanyakan apakah Gohan sudah siap untuk pertarungan ayah dan anak. Dengan serius, Gohan bilang siap kapanpun juga. Beerus dan Whis sudah nggak sabar menyaksikan pertarungan mereka untuk kembali melihat kekuatan Gohan saat ini. Tanpa ragu, Goku segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan terkuatnya, yaitu Super Saiyan Blue. Sedangkan Gohan harus mengumpulkan energinya dulu untuk melakukan perubahannya. Baik Beerus, Whis, dan Goku, ketiganya menunggu kebangkitan kekuatan Gohan yang sangat berbeda dengan Super Saiyan. Gohan memulai perubahan ke dalam SSJ-1, lalu dilanjut menggunakan perubahan terkuatnya yaitu Mystic.
Entah kenapa Gohan gak menggunakan perubahan ketika melawan sel ungu. Apakah dia cuma ingin mengetes perubahannya yang ini? Atau ini merupakan kekuatan itu tapi cuma salah pewarnaan saja? Gohan mengatakan ketersiapannya pada pertempuran ini. Goku terkejut melihat kekuatan Gohan yang hanya dalam waktu singkat tapi bisa meningkatkan kekuatannya hingga sepesat ini. Goku sangat bangga pada Gohan. Jadi Goku yakin kalau Gohan akan bertahan lebih baik dibanding pertarungan terakhir kali mereka. Dengan percaya diri, Gohan tegaskan kalau dia nggak akan cuma bertahan, tapi dia akan berusaha untuk memenangkan pertarungan ini. Dengar itu, Goku merasa cukup tertantang. Jadi, dia minta Gohan untuk mengeluarkan semua kekuatan yang Gohan punya. Kemudian, Gohan segera memulai serangan dengan ganas. Dia menggunakan kecepatan yang tinggi, lalu melancarkan pukulan keras. Di situ, Goku menahannya cukup keras. Keduanya nampak saling menunjukkan senyuman pasta gigi dengan sangat begitu bersemangat. Kemudian, Gohan menarik tangannya, lalu melapisinya menggunakan energi. Setelah itu, dia kembali mengarahkan pukulannya yang dengan usaha ekstra Goku menahannya sekuat tenaga. Dampak pukulan itu bahkan sampai menciptakan kerusakan yang besar di tempat itu. Nampak tangan Goku sampai terluka hingga membuatnya kesakitan. Meski begitu, Goku memuji kekuatan Gohan yang berhasil dia dapatkan dalam hal sesingkat ini. Di saat Goku lengah, Gohan segera manfaatkan kesempatan untuk menghajar perut Goku. Gohan menegaskan itulah yang bakal terjadi kalau Goku lengah di saat pertarungan serius mereka. Setelah itu, Gohan lanjut memukulnya lagi hingga Goku mental melayang jauh. Tiba-tiba, Gohan sudah muncul di hadapannya dan kembali menghajar Goku menggunakan tendangan madun. Goku yang berusaha bertahan nampak menunjukkan senyuman bangga pada anaknya yang berhasil membuat Super Saiyan Blue sampai nggak berkutik seperti ini. Gohan menebak alasan Goku tersenyum, pasti dia merasa bersemangat pada sparring ini. Sambil keduanya turun ke bawah, Goku kembali meregangkan urat-uratnya. Goku tegaskan dia kali ini benar-benar marah. Sementara, Gohan merasa serangannya tadi sepertinya nggak berefek banyak pada Goku. Atau Gohan berpikir apakah Goku terlalu bersemangat hingga nggak menyadari lukanya. Whis merasakan sepertinya Goku akan mulai serius pada pertarungan ini. Beerus pun setuju dengan Whis, karena dia yang pernah bertarung melawannya, di mana Goku selalu nggak pernah menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Jadi saat itu Beerus menahan kekuatannya juga demi bisa sejajar dengan Goku. Waktu itu Goku mengatakan baru menggunakan 80% dari semua kekuatannya. Makanya Beerus sempat marah-marah pada Goku yang beraninya menahan kekuatannya pada seorang dewa kehancuran. Whis menjelaskan sama halnya seperti sekarang, Goku pasti ingin merasakan kekuatan penuh Gohan dulu. Jadi, Beerus segera manggil Goku dan mintanya untuk berhenti bermain-main. Beerus ingin melihat seberapa kuat Gohan bisa bertahan dari semua kekuatan yang Goku keluarkan. Mendengar fakta ini sontak membuat Gohan tercengang. Dia nggak sangka selama ini ayahnya selalu bermain-main dalam pertempuran cuma demi menikmati setiap momen pertarungan. Goku mencoba menenangkan Gohan kalau Beerus cuma melebih-lebihkan saja. Sebenarnya, Goku hanya bermain-main pada awal pertarungan saja. Tapi, dalam pukulan keras yang Gohan lancarkan, Goku mengakui kalau itu sangatlah kuat. Entah Goku bicara jujur atau bohong, yang jelas si Goku ini pintar akting juga ya. Dan sekarang, karena Beerus yang meminta, maka Goku akan mulai serius. Selain itu, Goku juga sadar kalau Gohan pasti menginginkan hal yang sama. Maka dari itu, Goku segera ngeden untuk mengumpulkan semua kekuatan Super Saiyan Blue-nya. Melihat pose seperti itu, Gohan sadar sama seperti ketika Goku melawan Cell. Jadi, Gohan yakin kalau sekarang Goku beneran bakal serius. Gohan yang gak mau kalah, segera ngeden super keras juga untuk memberikan segalanya yang dia punya. Tapi di sini, Goku nggak akan menggunakan Kaioken pada Super Saiyan Blue-nya. Dia pikir kalau Gohan belum siap untuk itu. Wah, si Goku beneran masih menahan diri ya. Tapi, yang bisa Goku katakan sekarang adalah Goku akan memberikan semua kekuatan Super Saiyan Blue-nya. Keduanya segera meledakkan kekuatan masing-masing yang menggelegar di tempat itu. Beerus sudah menunggu ini sejak lama. Dia akan melihat seperti apa serunya pertarungan ini. Whis pun senang dengan ini. Mereka akan segera melihat sejauh mana perkembangan Gohan muda. Namun, pertempuran ini sepertinya akan tertunda dulu dengan kehadiran musuh masa lalu yang masih eksis. Di luar angkasa, ada pesawat Frieza yang akan pergi ke suatu tempat.
Sorbet, asisten Frieza, diminta untuk segera mengarahkan pesawatnya menuju ke bumi. Frieza mengakui Perseid memang telah bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan alam semesta ketujuh di turnamen dulu. Tapi tetap saja Frieza ingin dia sendiri yang menguasai semesta ini. Tiba-tiba seseorang datang menyapa Frieza dan menyatakan bahwa Frieza telah merasa kesulitan sejak dirinya tidak ada. Frieza yang kenal dengan orang itu mengatakan gak mau minta bantuannya, apalagi minta pendapatnya tentang masalah ini. Meskipun Frieza nggak minta, tapi orang itu tahu kalau Frieza pasti membutuhkan bantuannya. Dan rupanya, orang yang bicara tersebut adalah Cooler, kakak dari Frieza. Cooler mengetahui dari informasi yang dia dapat, Frieza telah gagal membunuh para Saiyan itu beberapa kali. Karena itulah, Cooler menawarkan bantuan pada Frieza untuk menyerang planet bumi demi memuaskan hasrat balas dendam Frieza selama ini. Wow, setelah era sel ungu berakhir, para Z-Factor sepertinya akan kedatangan musuh masa lalu yang ingin kembali mengancam kedamaian bumi. Lalu, apakah yang bakal Goku, Gohan, dan yang lainnya lakukan demi menghentikan mereka? Karena yang kita tahu, Cooler adalah spesies paling berbakat di keluarga Frieza yang bisa meningkatkan kekuatannya secara cepat. Lalu, bakal seseru apa kelanjutannya? Tetap tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.